مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah. Saya dari kelas PB1A dengan nomor NIM 2006321003. Kami akan membahas tentang paham fundamentalisme dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidila Anjani dari penerbitan 1A dengan NIM 2006321027. Istilah fundamentalisme. Istilah fundamentalisme berawal dari serangkaian pamflet yang berjudul The Fundamental of the Faith yang diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 1920-an. Dalam pamflet tersebut, para pemimpin Protestan evangelis yang konservatif pada masa itu menyerukan kembali apa yang mereka yakini sebagai inti kebenaran Protestan, demi menghadapi semangat zaman yang liberal dan progresif. Istilah fundamental kemudian digunakan untuk mengidentifikasikan kelompok Protestan yang anti terhadap modernitas. Istilah ini pada awalnya digunakan untuk mengidentifikasikan kelompok tertentu yang meyakini bahwa dunia ini segera berakhir, seperti pemahaman kelompok ajaran Kristen. Fundamentalisme merupakan salah satu fenomena abad 20 yang paling banyak dibicarakan. Fundamentalisme selalu muncul dalam setiap agama besar dunia, tidak hanya Kristen dan Islam. Fundamentalisme juga terdapat pada agama Hindu, Buddha, Yahudi, dan Konfusianisme. Sehingga belum ada definisi yang jelas mengenai istilah fundamentalisme itu sendiri. Dikarenakan kemunculannya bermula pada pengistilahan yang dipakai oleh kaum Protestan Amerika awal tahun 1900-an untuk membedakan diri dari kaum Protestan yang lebih liberal. Karen Armstrong mengatakan bahwa gerakan fundamentalis tidak muncul begitu saja sebagai respons spontan terhadap datangnya modernisasi yang dianggap sudah keluar terlalu jauh. Semua orang religius berusaha mereformasi tradisi mereka dan memadukannya dengan budaya modern, seperti yang dilakukan pembaharu Muslim. Ketika cara-cara modern dianggap tidak membantu, beberapa orang menggunakan metode yang lebih ekstrim, dan saat itulah gerakan fundamentalis lahir. Fundamentalisme menunjuk pada sikap-sikap yang ekstrim, hitam putih, tidak toleran, tidak kompromi, dan segalanya yang asosiatif. Agama dijadikan alat untuk mengintimidasi dan menindas kelompok orang yang bertentangan dengan pahamnya. Padahal, agama manapun tidak mengajarkannya demikian. Nilai-nilai kemanusiaan agama ditinggalkan. Agama yang dibangun dari integrasi akal pikiran rasional dengan non-rasional, sehingga menciptakan pikiran yang masuk akal atau rasional telah beralih peran yang mengarah pada penciptaan rasionalitas untuk bertindak anarkis. Agama yang berfungsi memenuhi kebutuhan rohani manusia agar menjadi tentram, damai, dan aman telah beralih pada kebencian, kegelisahan, serta ketakutan. Agama yang berprinsip nilai-nilai kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan telah berganti kepada nilai-nilai kekerasan dan fanatisme sempit. Paham fundamentalisme agama yang demikian itulah yang harus dibenarkan dan diluruskan. Macam fundamentalisme. Fundamentalisme terbagi menjadi dua, yaitu fundamentalisme positif dan fundamentalisme negatif. Fundamentalisme positif. Fundamentalisme positif yaitu fundamentalisme yang menjadikan teks dan tradisi keagamaan sebagai sumber moral dan etika kemaslahatan publik. Fundamentalisme Islam yang sifatnya positif diterjemahkan sebagai suatu gerakan sosial, tidak sebagai gerakan Islam. Secara umum,
Fundamentalisme Islam sebagai satu gerakan sosial yang berupaya memapankan to establish sistem kepercayaan umat Islam yang murni, atau the pristine Islam, di tengah hingar-bingar hegemoni dan dominasi budaya Barat. Selain itu, mereka mengakui bahwa nilai-nilai Islam itu hanya dapat terpelihara dengan membangun satu bentuk negara teokrasi, atau agama sebagai tandingan atas negara atau bangsa yang demokratis. Tambahan pula, para fundamentalis sedang menggigat politisasi agama atau Islam politik untuk memperjuangkan dan membela tujuan-tujuan sosial ekonomi dan politik mereka, tetapi tetap berasaskan dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Fundamentalisme negatif, yaitu fundamentalisme yang menjadikan teks dan tradisi sebagai sumber dan justifikasi atas kekerasan. Pada mulanya, fundamentalisme dalam tradisi Islam adalah upaya untuk menggali dan bahkan mengembangkan dasar-dasar keagamaan, sebagaimana terdapat dalam Khazanah Ushul Fiqh. Bagi mereka yang memahami Khazanah Ushul Fiqh dengan baik, maka Islam akan berwajah progresif. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang mendekati teks dan doktrin keagamaan tanpa melalui media ushul fikih, maka kemungkinan akan menjadi fundamentalis yang radikal, bahkan teroristik. Dalam hal ini, fundamentalisme diartikan sebagai tindakan dalam menghadapi musuh-musuh Tuhan, yaitu modernisme dan sekularisme. Oleh karena itu, kaum fundamentalisme semacam ini dalam pergerakannya sering menggunakan tindakan kekerasan atau yang lainnya untuk menjadikan apa yang diinginkan tercapai. Dapat dicontohkan bahwasanya orang Barat menganggap agama Islam adalah agama yang fundamental dan dalam setiap gerakannya menggunakan kekerasan seperti halnya Hizbullah Al-Qaeda. Menurut Abdul Muiz Naharong, fundamentalisme Islam ada dua bentuk fundamentalisme, yaitu fundamentalisme Islam yang moderat dan fundamentalisme Islam yang radikal. Fundamentalisme Islam moderat berupaya mengislamkan masyarakat secara berangsur-angsur atau Islam dari bawah, lewat jalur politik dan dakwah. Usaha mereka tidak jarang diiringi dengan melakukan tekanan terhadap pemerintah untuk melakukan Islamisasi dari atas, seperti memasukkan syariat Islam ke dalam undang-undang dan sebagainya. Sementara itu, fundamentalisme Islam radikal berupaya melakukan Islamisasi dengan menghalalkan cara-cara kekerasan. Mereka terbagi menjadi dua, yakni yang berskala nasional regional dan yang berskala transnasional supranasional. Fundamentalisme Islam radikal berskala nasional regional adalah mereka yang berusaha mendirikan negara Islam dengan cara kekerasan dan syarat utamanya adalah menjatuhkan secara paksa penguasa suatu negara ataupun beberapa negara. Kemudian diambil alih dan didirikanlah negara Islam. Sementara itu, fundamentalisme Islam radikal transnasional supranasional lebih memusatkan perhatian dan kegiatannya dalam memerangi pemerintah yang selalu menekan dan hendak memberantas gerakan Islam di negaranya. Yang mudah dilihat jelas adalah kebencian anggota kelompok ini kepada negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya yang sering mereka anggap hendak menghancurkan negara Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim. Tokoh fundamentalisme Islam. Adapun tokoh yang mempengaruhi gerakan-gerakan fundamentalisme dalam Islam yang pertama kali muncul di wilayah semenanjung Arabia ketika masa pra-modern bernama Muhammad Abd al-Wahhab yang dikenal dengan gerakan Wahabi. Selanjutnya, di masa kontemporer sekarang ini, gerakan-gerakan fundamentalis juga banyak bermunculan. Di antaranya kebangkitan gerakan Al-Ikhwal Al-Muslim atau IAM yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 di bawah pimpinan Hasan al-Banna yang selanjutnya digantikan oleh Said Al-Qutb.
Faktor-faktor gerakan fundamentalisme. Fenomena aksi terorisme yang telah menelan korban materi dan ribuan nyawa melayang yang dilakukan oleh para tokoh fundamentalis membuat fundamentalisme Islam yang juga biasa dikenal dengan nama Islamisme, Islam militan, Islam radikal, dan Islam politik, dan istilah yang lain yang bermakna serupa dengannya kembali ramai dan dirasa menarik serta penting untuk dibicarakan. Maksudnya, fundamentalisme Islam menjadi bahan perhatian dan perbincangan publik di seluruh dunia, dan minat publik untuk mengetahui gerakan tersebut kembali meningkat tajam. Di sini, fundamentalisme dapat diartikan sebagai gerakan yang menuju ke dalam purifikasi pemurnian, dapat diartikan sebagai gerakan yang secara mutlak dilandaskan ajaran agama. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi adanya gerakan fundamentalisme dikarenakan 1. Adanya keinginan dari sekelompok umat untuk melakukan pemurnian, purifikasi terhadap ajaran agama Islam yang dianggap sudah menyimpang dari sumber aslinya. 2. Adanya perintah Allah di dalam Al-Quran, umatan wadiyah, untuk menjadikan seluruh umat manusia menuju jalan yang benar. Dalam hal ini, Al-Quran telah mengatakan bahwa manusia dilahirkan untuk beribadah kepada Allah atau menyembah kepadanya. 3. Arus globalisasi yang tidak terbendung, yang tidak terfiltrasi oleh masyarakat, sehingga menyebabkan lahirnya perilaku masyarakat yang immoral dan menyimpang dari norma-norma agama. 4. Kekuasaan despotik pemerintah yang menyeleweng dari nilai-nilai yang fundamental. 5. Berkembangnya sains dan teknologi modern yang dianggap menyimpang atau menyeleweng dari aturan yang telah ditetapkan oleh kitab suci. 6. Adanya penjajahan barat yang serakah, menghancurkan serta sekular justru datang belakangan. Prinsip dasar fundamentalisme. Prinsip dasar fundamentalisme dibagi menjadi 4 ragam prinsip dasar. Yang pertama, oposionalisme atau paham perlawanan. Fundamentalisme dalam agama manapun mengambil bentuk perlawanan, yang bukannya tak sering bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang, dan hal itu akan membahayakan eksistensi agama, baik yang berbentuk modernitas, sekulerasi, maupun tata nilai barat. Acuan atau tolak ukur untuk menilai tingkat ancaman itu tentu saja adalah kitab suci, yang dalam fundamentalisme Islam adalah Al-Quran, dan pada batas-batas tertentu juga hadis Nabi. Yang kedua, penolakan terhadap hermeneutika. Kaum fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks. Teks Al-Quran harus dipahami secara literal sebagaimana bunyinya, karena nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks. Meski bagian-bagian tertentu dari teks kitab suci boleh jadi kelihatan bertentangan satu sama lain, nalar tidak dibenarkan melakukan semacam kompromi dan menginterpretasikan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralisme merupakan pemahaman yang keliru terhadap teks kitab suci. Yang keempat, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Kaum fundamentalis berpandangan bahwa perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci. Karena itulah, kaum fundamentalis bersifat anti-historis dan anti-sosiologis, tanpa peduli bertujuan kembali kepada bentuk masyarakat ideal, seperti pada zaman kaum salaf, yang dipandang mengejawantahkan kitab suci secara sempurna. Ya, ini konsep sebenarnya pada awalnya saya husnudzon ditujukan untuk tujuan yang baik. Karena dikatakan kekhasan dari Islam Nusantara adalah tawazun, seimbang, tawasud, moderat, dan satu lagi
tasamuh, toleran, itu ya. Nah itu karakter Islam Nusantara, tapi yo aslinya Islam yo ngono kuwi. Jadi nggak usah dikasih merek Nusantara, Islam ki yo wis ngono kuwi lho jane. Piye yo yo. Gimana ya? Ya Islam itu dari asalnya memang tawasud, tidak boleh ekstrim, harus moderat. Islam itu dari asalnya juga memang harus tawazun, seimbang, tidak boleh berat sebelah. Yang namanya Islam dari asalnya juga harus tasamuh, toleran. Kanjeng Nabi itu ya begitu itu, kan begitu. Keyakinan kita kan begitu. Bahwa kemudian ini dijadikan sebagai satu studi akademis dengan label Islam Nusantara, barangkali karena kemudian dilihat ada kenyataan-kenyataan di pengamalan Islam di beberapa negara mengarah pada ada ekstremisme. Ekstrim, yang nggak boleh itu ekstrim Pak. Kalau radikal itu menurut saya harus. Radik itu artinya akar. Wong Islam itu harus berakar. Masa Islam tidak boleh mengakar? Wong asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahini bi'idni rabbiha. Kan begitu. Islam itu harus akarnya kokoh menghunjam. Cabangnya menggapai langit, memberi buah setiap musim dengan izin Rabbnya. Radik itu artinya akal. Jadi radikal itu Islam yang ada akarnya. Loh ya kudu no ya. Masuk gak boleh radikal. Fundamental, ya, fundamental. Islamnya itu fundamentalis loh. Islamnya ya kudu fundamental. Apa artinya fundamental? Ada pondasinya. Masuk agama gak enek pondasine. Ya apa sih? Yang gak boleh itu ekstrim. Tahu ekstrim Mbak? Yang seger manis anyes-anyes itu loh. Ekstrim itu. Es krim itu. Nggak boleh. Jadi ada seorang kiai tindak umroh. Ketika tindak umroh itu jalan di dekat Masjidil Haram itu, di dekat Tower Sofa, sampingnya Tower Zam-Zam itu ada namanya Tower Sofa, arah ke kiri kalau dari pintu utama itu belok ke kiri. Terus di situ itu ada orang rebutan, apa namanya, antrinya panjang, ada satu kios tulisannya alif ya sin kaf ro ya mim. Kata kiainya sesat kabeh. Lho napa kiai? Ngono antri. Lho napa kiai? Itu lho ayisun karimun. Itu baca cara pesantren, ayisun utawi wong kang putus asa iku karimun mulia. Orang putus asa kok mulia? Cara ndi ku katanya. Lho kiai itu bacanya bukan ayisun karimun. Lho macane piye? Es krim. Oh, es krim. Jadi tulisan es krim itu kalau ditulis pakai bahasa Arab, itu kiai-kiai bisa keliru maca jadi ayisun karimun, yang artinya orang yang putus asa adalah orang yang mulia gitu. Sama dengan mendarat di Bandara Karachi di Pakistan itu ditulis besar-besar pakai tulisan Arab, itu tulisannya wailakum. Wailakum itu artinya celakalah kalian. Wih, lah kayak mendarat kok wis celakalah kalian itu. Itu di Bandara Karachi tulisannya wailakum. Saya tanya sama teman yang sudah lama di Pakistan, "Wong Pakistan ini gimana sih? Orang baru mendarat kok disambut dengan wailakum, celakalah kalian." Itu bukan wailakum Mas Salim. Lho piye macane? Welcome. Astagfirullahaladzim. Welcome ditulis Arab atau di wailakum? Ini kalau salah paham bahasa Arab nih begini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini Islam Nusantara ini ya juga iso kleru-kleru ngono gitu. Ayisun karimun itu. Es krim gitu. Nah, maksud saya adalah kita melihat ada pengamalan-pengamalan di beberapa negara yang melahirkan misalnya terorisme, melahirkan berbagai macam kekacauan, penghancuran yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Lalu ada reaksi dari beberapa intelektual Islam di Indonesia untuk merumuskan satu konsep Islam yang ramah, bukan yang marah, istilahnya begitu. Nah, sayangnya di perjalanannya Islam Nusantara sebagai konsep yang baik ini, yang tawasud, yang tasamuh, yang tawazun ini dibajak, saya katakan dibajak oleh sebagian kalangan yang kemudian sebenarnya bibit-bibitnya bibit-bibit liberal, untuk kemudian menjadikan Islam Nusantara ini sebagai istilah baru untuk jualan mereka, yang dengan itu jadi kesannya anti Arab. Loh padahal Islam nek gak nganggo Arab yuk piye? Bahasanya juga semua literatur Islam itu berbahasa Arab.
sumber-sumber hukum Islam itu berbahasa Arab, tapi kemudian dikesankan Islam Nusantara pokoknya anti Arab, gak ke Arab-Araban gitu ya, gak pakai sorban, tapi orang gelem nganggo blangkon doai gitu kan. Karena blangkon itu sorbannya orang Jawa dan lain sebagainya. Jadi ini repot gitu ya. Repotnya ketika sudah menjadi wacana, apalagi tadi yang disebutkan sudah menjadi sesuatu yang sifatnya politik. Kalau sudah ditunggangi kepentingan politik untuk mengarahkan kepada pilihan-pilihan praktis tertentu, jadi semakin repot. Maka sikap kita terhadap wacana Islam Nusantara adalah bahwa intinya itu sudah kita dapatkan di dalam Islam. Kalaupun kemudian sekarang diberi label Islam Nusantara, itu hanya merek baru. Konten produknya tidak ada rujukan berislam yang lebih baik daripada rujukan yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian dikatakan sampai ada syairnya, wa man jaa bihi Islam Nusantara tis'atu auliya illahi fi Jawa, dan siapa yang datang membawa Islam Nusantara 9 wali yang datang di tanah Jawa. 9 itu 8-nya itu Arab kabeh. Aku ya bingung. Nusantaranya itu di mana? 8 dari 9 wali yang kemudian disebut itu berdarah Arab semuanya. Gitu. Jadi ya Islam Nusantara ya Islam Arab jane padha wae gitu kan. Sama saja, kita ini sejak dulu produk transnasional, Pak. Sejak dulu itu produk transnasional. Dakwah itu kalau nggak transnasional bukan dakwah namanya. Kita ini punya utang besar untuk membayar jasa para ulama yang dulu berdakwah di Nusantara. Itu intinya justru. Maka kenapa kemudian sekarang saya menyampaikan syiar dakwah di Nusantara ini gelombang ketujuhnya, gelombang 1 sampai 6 opo itu nanti tema kajian berbeda. Tapi gelombang ketujuhnya ini sudah saatnya kita kemudian menjadikan hadiah Indonesia untuk dunia. Kita ini sudah mulai harus menghadiahkan banyak dai-dai kita. Yahdikumullah balakum. Kita sudah harus menghadiahkan anak-anak kita ini untuk dunia. Saya ngomong sama anak saya Hilman, nak, dakwah itu tugas kita semua, tapi Indonesia jatah Abah, nak. Kamu sudah harus cari sasaran lain. Lalu sejak sekitar 6 bulan yang lalu anak saya itu senang belajar bahasa Jepang, dan sekarang alhamdulillah ngobrol bahasa Jepangnya sudah lancar. Karena saya bilang 150 juta orang, nak, yang berbahasa Jepang ini semuanya haus hidayah. 2 miliar manusia berbahasa Mandarin, haus hidayah. Jutaan orang berbahasa Inggris, haus hidayah. Jutaan orang berbahasa Prancis, haus hidayah. Dan sebentar lagi, Pak, dunia ini berubah, Pak. Inggris itu sekarang bahasa Inggris yang namanya British English itu, Pak, itu kan masih yang Harry Potter is drinking water gitu ya. Bahasa Inggrisnya kayak gitu kan? Kayak Sherlock Holmes gitu ya. Harry Potter is drinking water. Tetapi 30 tahun dari sekarang, orang Inggris yang tinggal di Inggris, saya membayangkan bahasa Inggrisnya sudah berbeda, Pak. Bahasa Inggrisnya orang Inggris yang tinggal di Inggris 30 tahun dari yang akan datang itu kira-kira akan banyak yang berbunyi, hey brother, I want to tell you something, and this is very important. You can see chapter 25. I have told you before. Siapa? Teman-teman India, Pakistan, Bangladesh. Wali kota London saja Sadiq Khan itu ngomong Inggrisnya begitu kok. Sebentar lagi kan namanya Londonistan gitu ya. 30 tahun yang akan datang, orang Prancis itu akan lebih banyak yang seperti Karim Benzema, bukan Emmanuel Macron. 30 tahun yang akan datang, orang Jerman itu akan lebih banyak yang kayak Mesut Ozil, bukan seperti Angela Merkel. Demografinya sudah akan sangat berubah. Di pantai barat Amerika nanti akan lebih banyak orang yang ngomong Inggrisnya itu, Pak. Oh my sister, your bed is very nice, but the press make me crying, gitu kan? Akan seperti itu bahasa Inggrisnya, Pak. Maka sudah saatnya sesegera mungkin kita itu menghadiahkan Muslim Nusantara untuk dunia. Di beberapa negara sudah saya lihat itu dengan jelas sekali. Komunitas Muslim di beberapa negara di Eropa dan Amerika itu
Kalau yang ngimami orang Saudi, orang Suriah sama orang Mesir nggak mau jadi makmum, Pak. Kalau yang ngimami orang Mesir, orang Saudi nggak mau jadi makmum. Kalau yang ngimami orang India, orang Pakistan sama Bangladesh nggak mau jadi makmum, Pak. Tapi kalau yang ngimami orang Indonesia, Pak, semua seneng, Pak. Kenapa? Imamnya Indonesia itu wapian, gak tahu getak-getak, selembut ngomongnya. Dan kalau yang acara itu kok, yang acara dakwah yang bikin orang Indonesia itu khas, Pak, pasti ada makan-makannya. Itu orang Indonesia di mana-mana begitu, Masya Allah. Pengajian keluarga saja kayak lebaran, Pak, lontong opor gitu ya, sambal goreng ati, semuanya keluar, Pak, semua kue-kuean keluar. Itu orang Indonesia kalau bikin acara dakwah, kata mereka Indonesia ajib. Luar biasa. Saya keliling 11 kota di Amerika beberapa waktu yang lalu, dan semua kota itu nembung, Ustaz Salim, kalau ada orang yang hafal Quran sudah tidak perlu penuh 15 juz saja minimal, terus bahasa Inggrisnya lancar, paham fikih dan ngerti fikih kontemporer di Amerika, tolong segera dibawa ke sini. Apalagi kalau suaranya bagus, kita senang, kita pasang di sini untuk jadi imam. Pasti semua senang. Ramadan kemarin saya di Australia juga adik kita Muhammad Syaihul Basir, putranya Ustadz Mutamimul Ula, itu keliling beberapa kota. Sampai hari ini teman-teman di Australia itu cerita bahwa yang namanya kedatangannya Syaihul Basir, Qari Indonesia yang akhlaknya Masya Allah indah sekali, itu kesannya di muslimin Australia yang berasal dari banyak negara, dari Lebanon, dari Arab, dari India, dari Pakistan, dari Somalia, semuanya mengatakan Indonesia ajib, Indonesia luar biasa. Kita ini ditunggu, Pak, di mana-mana. Inisiasi dakwahnya kita ini ditunggu. Saya masuk ke Masjid Newcastle. Di Masjid Newcastle itu imamnya orang India, namanya Imam Abdul Wadud. Saya tanya ke Imam Abdul Wadud, ini kok program masjidnya itu kreatif. Program dakwahnya ada menyambangi orang-orang yang sakit di rumah sakit, menghibur, menyambangi anak-anak kecil yang dirawat di rumah sakit itu dengan pakaian-pakaian. Itu kegiatannya remaja masjid itu mengunjungi rumah sakit, itu menghibur anak-anak yang sakit gitu ya. Kemudian ada menyumbangkan darah, ada dakwah ke panti jompo, ada program-program dakwahnya kok kreatif sekali ini imam. Saya tanya kepada beliau, loh, kepala bidang dakwahnya masjid ini tuh orang Indonesia, namanya Abram Perdana, ternyata kakak kelas saya. Saya temui, Mas Abram kok bisa bikin program, berbagai macam program dakwah yang kreatif di Newcastle kayak begini di masjid. Loh, saya kan nyontoh Joko Karian, Masya Allah. Aku masjidku aku. Jadi ternyata Masya Allah kita ini dinanti. Berbagai hal yang kemudian kita ingin sampaikan ke seluruh dunia gitu ya, sebagai syiar dakwah dari muslimin Nusantara, karena kita utang, Pak. Coba Anda bayangkan, Maulana Malik Ibrahim, orang Azerbaijan, belajar dari Mesir, pergi ke Nusantara, berapa bulan naik kapal, Pak, untuk sampai ke Gresik, hanya untuk berdakwah. Maulana Ahmad rahmatullah, Kanjeng Sunan Ampel itu dari Campak, kerabatnya Syekh Ibrahim As-Samarqandi, itu dari Samarkand di Uzbekistan sana, itu butuh berapa tahun sampai ke Nusantara, dengan kerelaan hati luar biasa untuk menebarkan agama Islam. Maulana Maghribi itu dari Maroko datang ke sini. Anda bayangkan dari Maroko itu sampai Mekah pada zaman itu, kalau naik unta saja 3 bulan, Pak. Itu baru sampai Mekah. Lah dari Mekah ke sini, Allahu Akbar, itu utang kita, utang dakwahnya Nusantara. Makanya disemangati anak-anak kita itu. Saya sudah bilang sama anak-anak saya, nak, Indonesia jatah abah. Di Indonesia ini sudah kebanyakan ustadz. Loh, apa buktinya kebanyakan ustadz, bah? Kata mereka. Loh, itu nyatanya sudah sampai ribut, kalau turun sujud tangan dulu apa lutut dulu, berarti sudah kebanyakan ustadz. Sudah jutaan orang belum kenal sholat kok ngeribut ke turun sujud itu tangan dulu apa lutut dulu, mesti kebanyakan ustadz itu gitu ya. Itu sudah ustadznya yang satu harus segera diekspor. Coba diekspor ke Republik Rakyat Tiongkok gitu ya. Mosok kita ini diserang terus gitu ya.
Ya gantian kita yang nyerang kita dengan rahmat, nyerang kita dengan dakwah kepada Allah gitu ya. Nanti di sana ada, biar kalau bisa itu di Tiongkok sugih-sugih iki wong Indonesia. Mosok nang Surabaya tok sugih-sugih gitu ya. Kon kalau parkir jangan ndok situ itu jemek semua gitu ya. Cici-cici gitu ya. Ini sambil ngomong gitu kan. Ya sudah saatnya dibalik gitu ya. Wong sugih Indonesia dakwah nang Cina gitu kan. Itu sudah hadiah Muslim Nusantara untuk dunia. Ngaten Pak J, mudah-mudahan manfaat. Pokoknya anak-anak kita ini harus segera disadarkan untuk kemudian punya misi dakwah internasional. Nek apal Quran gowo ojo mau nang Indonesia le, dibawa ke Jepang, dibawa ke Cina, dibawa ke Amerika, dibawa ke Prancis, dibawa ke Jerman, dibawa ke Afrika gitu ya. Semua tempat insyaallah menerima dakwah. Jazakumullah khair. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wardallahum an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najat minar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Landasan teologis fundamentalisme dalam Islam. Satu ciri keunikan Islam adalah bahwa semua kelompok yang sangat berbeda sekalipun masing-masing tidak pernah lari dari sumber ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Bukan hanya Islam fundamentalis yang mencari rujukan Al-Quran, tetapi juga Islam liberal. Bahkan kaum sekuler Islam pun mengklaim punya landasan dalam Al-Quran itu sendiri. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang apabila salah dimaknai akan menjadi provokatif yang seakan-akan melegitimasi gerakan fundamentalisme. Kesimpulan. Dari semua pembahasan yang telah dipaparkan, mungkin kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya fundamentalisme di sini dimengerti sebagai sikap penganut agama yang hanya menekankan aspek ketaatan secara harfiah atas sejumlah prinsip keagamaan yang dianggap mendasar. Dilihat dari perkembangannya, fundamentalisme dibagi menjadi dua macam, yaitu fundamentalisme yang sifatnya positif dan fundamentalisme yang sifatnya negatif. Fundamentalisme positif yaitu fundamentalisme yang menjadikan teks dan tradisi keagamaan sebagai sumber moral dan etika kemaslahatan publik. Sedangkan fundamentalisme negatif yaitu fundamentalisme yang menjadikan teks dan tradisi sebagai sumber dan justifikasi atas kekerasan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم مولاي